Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak kembali teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 untuk membahas soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Soal TWK tipe terbaru ini merupakan pengalaman dari peserta SKD CPNS tahun 2023 beserta pengalaman SKD CPNS Kedinasan tahun 2024 yang menyatakan bahwa TWK merupakan materi tersulit. Seperti apa soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Pada video kami sebelumnya, kami sudah membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari inti pertanyaan dari soal nomor 6 ini. Berkaitan dengan pasal 10, teman-teman, itu adalah presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi kekuasaan tertinggi inilah yang menjadi kata kunci, di mana presiden itu memegang kekuasaannya di atas 3 matra, darat, laut, dan udara. Kalau kita analisis satu persatu, jadi kalau mulai dari opsi yang A, keterlibatan masyarakat diatur oleh pemerintah. Pasal 10 bukan berkaitan dengan bagaimana mengatur keterlibatan masyarakat, sehingga opsi yang A kurang tepat. Kemudian opsi yang B, pemerintah dapat mengumumkan perang dengan persetujuan DPR. Pada pasal 10 juga tidak dinyatakan berkaitan dengan mekanisme kewenangan presiden menyatakan perang, sehingga opsi yang B juga kurang tepat. Kemudian opsi yang C, presiden menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan kewenangannya. Kita simpan dulu ya, karena opsi yang C bersifat baik, yang ada kaitannya juga dengan pasal tersebut. Kemudian opsi yang D, pemerintah bertanggung jawab utama atas pertahanan dan keamanan negara. Jadi bertanggung jawab utama dan pertahanan dan keamanan. Ini juga ada kaitannya dengan pasal tersebut, kita simpan. Dan opsi yang terakhir, opsi yang E, kekuasaan presiden dalam hal keamanan negara diatur oleh konstitusi. Ini juga ada kaitannya. Jadi ada 3 opsi yang ada kaitan dengan soal nomor 6. Ini merupakan 3 opsi yang dipilih oleh teman-teman pada video kami sebelumnya. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan sudah menyampaikan jawaban terbaik versi teman-teman berkaitan dengan soal tugas ini. Opsi yang C, D, dan opsi yang E. Tetapi TWK itulah mencari jawaban yang terbaik dari jawaban yang baik. Jawaban terbaik itulah jawaban yang paling erat kaitannya dengan inti pertanyaan. Kalau opsi yang C, presiden menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan kewenangannya. Ini opsi yang bersifat umum, teman-teman. Tidak membahas secara spesifik, tidak membahas secara khusus berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Apalagi kekuasaan yang tertinggi. Sehingga opsi yang C itu kurang tepat. Kemudian opsi yang D, pemerintah bertanggung jawab utama atas pertahanan dan keamanan negara. Jadi ada kata bertanggung jawab utama, teman-teman. Ini erat kaitannya dengan kekuasaan tertinggi. Jadi ada kaitannya. Kemudian atas pertahanan dan keamanan negara ini berkaitan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini berkaitan dengan kekuasaan yang tertinggi untuk pertahanan. Karena pertahanan itu tugas dari TNI, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini kewenangan dari TNI, di mana presiden memegang kekuasaan yang tertinggi. Sehingga opsi yang D itulah opsi yang terbaik. Walaupun ada kata pemerintah di sini. Pemerintah secara konsep
itu dalam arti sempit itulah presiden itu sendiri atau eksekutif. Sehingga pemerintah dalam opsi yang D keterwakilan dari presiden itu sendiri. Kalau pemerintah dalam arti luas, baru legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi pemerintah dalam arti sempit itu secara spesifiknya langsung adalah presiden dan jajaran menteri-menterinya. Sehingga opsi yang D itu jawaban yang paling tepat, teman-teman. Kalau opsi yang E, kekuasaan presiden dalam hal keamanan diatur oleh konstitusi. Angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara itu bukan keamanan, teman-teman. Mohon berhati-hati. Tetapi pertahanan. Sehingga yang paling lengkap adalah pertahanan dan keamanan. Kalau keamanan itu tugas dari Polri. Tetapi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara itu adalah TNI. Ini yang menjadi penyebab bagaimana opsi yang E kurang tepat. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal tugas ini adalah opsi yang D, teman-teman. Karena pasal tersebut menetapkan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata dan bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan keamanan negara sebagai bagian dari fungsi pemerintah. Di selamat kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah menjawab dengan opsi yang tepat, opsi yang D. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal yang pertama berkaitan dengan materi bela negara. Kontribusi utama tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ini merupakan soal TWK tipe terbaru, tingkat kesulitan dan kemiripan antara opsi yang sangat tinggi. Langkah pertama yang harus kita lakukan itulah mencari inti pertanyaan. Inti pertanyaan di soal yang pertama ini adalah kontribusi utama, teman-teman. Jadi kontribusi utama tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Opsi A sampai dengan opsi yang E merupakan kontribusi tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun kita diminta untuk mencari kontribusi utamanya, teman-teman. Kita akan analisis satu persatu. Kalau opsi yang A, tokoh perjuangan memimpin perlawanan bersenjata melawan penjajah dengan strategi militer yang terencana. Kontribusi utama kalau opsi yang A, memimpin perlawanan bersenjata, itu kurang tepat. Karena bukan ini kontribusi yang paling besar. Walaupun ini merupakan kontribusi, tapi bukan ini kontribusi utama. Karena tidak semua tokoh itu menjadi pemimpin dalam strategi militer. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Kalau opsi yang B, tokoh perjuangan mengorganisasi gerakan massa yang memobilisasi dukungan rakyat untuk kemerdekaan. Ini bersifat baik ya, bagaimana mengorganisasi gerakan massa, mengumpulkan massa, termasuk mendapatkan dukungan rakyat untuk kemerdekaan. Ini kita simpan dulu teman-teman. Kalau opsi yang C, tokoh perjuangan menulis dan menyebarluaskan karya-karya yang membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Kalau opsi yang C, bukan lewat tulisan yang menjadi kontribusi utamanya. Sehingga opsi yang C juga kurang tepat. Kalau opsi yang D, tokoh perjuangan melakukan diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan internasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kalau opsi yang D juga kurang tepat, teman-teman. Karena yang paling penting itu adalah kontribusi utamanya. Kalau berkaitan dengan diplomasi internasional itu bukan kontribusi utamanya, teman-teman, dari para tokoh perjuangan kemerdekaan. Sehingga opsi yang D ini kurang tepat. Kemudian opsi yang terakhir, opsi yang E, tokoh perjuangan membentuk aliansi dengan kelompok lain memperkuat posisi tawar dalam negosiasi kemerdekaan. Opsi yang E, membentuk aliansi dengan kelompok lainnya memperkuat posisi tawar dalam negosiasi kemerdekaan. Ini juga kurang tepat. Karena yang paling penting kontribusi utamanya adalah menggerakkan massa, termasuk meraih dukungan rakyat untuk kemerdekaan. Jadi bagaimana kita menggerakkan dari rakyat itu sendiri. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Jadi mengorganisasi gerakan massa adalah strategi yang sangat efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh perjuangan seperti Soekarno, Hatta, dan lainnya berhasil menggalang dukungan luas dari rakyat, membangkitkan semangat nasionalisme, dan mengorganisasikan aksi kolektif yang memperkuat posisi Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dukungan publik yang solid, teman-teman, dan terorganisir merupakan faktor kunci dalam menekan
kekuatan penjajah dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2, masih berkaitan dengan materi bela negara. Konsep bela negara dalam menghadapi ancaman terhadap negara mempunyai tujuan utama adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Berkaitan dengan bagaimana bela negara dalam menghadapi ancaman terhadap negara. Tujuan utamanya apa, teman-teman? Kalau opsi yang A, melindungi negara dari ancaman dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh warga negara. Ini kata kunci di opsi A adalah melindungi negara. Kalau opsi yang B, menjaga kedaulatan negara dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman. Kalau opsi yang B, menjaga kedaulatan. Kalau opsi yang C, menghadapi ancaman negara dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran seluruh warga negara. Opsi yang C, menghadapi ancaman. Kalau opsi yang D, mempertahankan kedaulatan negara dengan memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman. Kata kunci di opsi yang D adalah mempertahankan kedaulatan negara. Kalau opsi yang terakhir, opsi yang E, menjamin keamanan negara dari ancaman dengan mengedepankan kesiapsiagaan dan kesadaran seluruh warga negara. Jadi menjamin keamanan negara. Secara konsep ya, teman-teman harus kita pahami bela negara dalam menghadapi ancaman terhadap negara, tujuan utamanya adalah mempertahankan. Bukan melindungi, bukan menjaga, bukan menghadapi, bukan juga menjamin keamanan, tapi mempertahankan kedaulatan negara. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Jadi konsep bela negara sekali lagi bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, teman-teman, tujuan utama dari konsep bela negara adalah memastikan bahwa negara dapat mempertahankan kedaulatan dan keamanan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam usaha tersebut. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang D. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, bagi teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 yang belum mendaftar di bimbel kelas online Fokus TWK CPNS tahun 2024 batch yang kedua, silahkan diklik link pendaftarannya. Kelas perdana akan dimulai malam nanti 8 September tahun 2024 dengan 8 kali pertemuan dengan materi sesuai dengan model TWK tipe terbaru, termasuk juga gratis 2 kali tryout, teman-teman. Kuota terbatas karena peserta kami batasi untuk memaksimalkan diskusi dan pembelajaran. Baik, teman-teman, kami tunggu partisipasi dari pejuang CPNS tahun 2024. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3, berkaitan dengan pilar negara. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ini merupakan soal TWK tipe terbaru, tingkat kemiripan sangat tinggi, hanya beda satu kata. Apa yang menjadi kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Kalau opsi yang A, membayar pajak dan memahami aturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau opsi yang B, membayar pajak dan mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau opsi yang C, membayar pajak dan mematuhi aturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau opsi yang D, membayar pajak dan menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau opsi yang E, membayar pajak dan menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan jawaban terbaik, apakah memahami, mengikuti, mematuhi, menjalankan, ataukah menerapkan? Opsi terbaiknya itu adalah opsi yang C. Jadi mematuhi. Karena kewajiban setiap warga negara Indonesia, baik itu membayar pajak sebagai kontribusi finansial kepada negara dan mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum. Istilah mematuhi ini, teman-teman ya, lebih tepat karena menunjukkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan. Sementara istilah lainnya mungkin kurang spesifik atau tidak sesuai dengan konteks kewajiban hukum. Jadi kata kunci di sini adalah mematuhi. Selanjutnya, soal nomor 4 berkaitan dengan materi pilar negara. Indonesia memiliki sistem peradilan yang kompleks dengan berbagai lembaga yang berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu lembaga tertinggi
dalam sistem peradilan Indonesia adalah Mahkamah Agung atau MA, teman-teman. Peran utama Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana menjadi peran utama Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia. Kalau kita analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memutuskan sengketa hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga bersifat baik ya teman-teman. Kalau opsi yang B, menyelesaikan sengketa hukum di tingkat akhir dan memastikan bahwa keputusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga bersifat baik. Kalau opsi yang C, memeriksa dan memutuskan perkara di tingkat kasasi serta memastikan bahwa keputusan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita harus mengetahui teman-teman, kewenangan dari Mahkamah Agung yang menjadi ciri khasnya adalah tingkat akhir atau tingkat kasasi. Sehingga itu akan sangat membantu teman-teman untuk menemukan jawaban terbaik dari opsi yang sangat mirip seperti soal nomor 4 ini. Di opsi yang C sudah termuat ada kata tingkat kasasi, teman-teman. Kita simpan dulu opsi yang C. Kalau opsi yang D, menyelesaikan perkara hukum secara final dan mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang serta peraturan perundang-undangan. Itu juga bersifat baik, teman-teman. Kalau opsi yang E, mengelola dan memutuskan perkara di tingkat akhir serta mengawasi penerapan hukum dalam pengadilan di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa menemukan jawaban terbaik dengan memahami konsep bahwa kewenangan Mahkamah Agung itu salah satunya adalah tingkat kasasi. Sehingga opsi yang paling tepat di antara opsi yang ada itulah opsi yang C, teman-teman ya. Peran utama Mahkamah Agung dapat dijelaskan berdasarkan pasal 24A ayat 1, teman-teman. Kita gunakan acuan konstitusi yang berbunyi bahwa Mahkamah Agung itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Tapi peran utama yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 4 adalah tingkat kasasi, teman-teman ya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Masih berkaitan dengan materi pilar negara. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem pemilihan umum di Indonesia adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Kita akan analisis mulai dari opsi yang A, menyelenggarakan pemilihan umum secara adil dan transparan serta memastikan semua proses pemilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata kunci di sini adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Kalau opsi yang B, mengatur dan melaksanakan pemilihan umum dengan memastikan bahwa semua tahapan pemilihan dilakukan secara transparan dan adil. Jadi kalau opsi yang B, mengatur dan melaksanakan. Kalau opsi yang C, menyusun dan mengelola seluruh tahapan pemilihan umum untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Ini menyusun dan mengelola seluruh tahapan pemilihan umum, teman-teman. Kalau opsi yang D, memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan transparan serta mengawasi seluruh proses pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau opsi yang D, teman-teman, ada proses mengawasi. Itu lebih kepada Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu. Kalau opsi yang E, mengorganisir pemilihan umum secara keseluruhan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta transparansi dalam setiap tahapan. Jadi kata kerjanya yang harus kita temukan berpacu juga berdasarkan pasal 22E ayat 5, teman-teman, dalam Undang-Undang Dasar kita, yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan. Jadi ada kata kuncinya diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kata kerja ini yang paling tepat itu adalah opsi yang A, menyelenggarakan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Bagaimana? Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem pemilihan umum di Indonesia adalah menyelenggarakan pemilihan umum secara adil dan transparan, serta memastikan semua proses pemilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sesuai dengan pasal 22E ayat 5. KPU diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Baik teman-teman, kita sudah berada pada akhir video ini.
berkaitan dengan soal nomor 6. Seperti biasa kami akan memberikan soal tugas kepada teman-teman. Silahkan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal tugas ini. Berkaitan dengan pembangunan pada wilayah perbatasan mengacu pada kegiatan pengembangan yang dilakukan di wilayah terluar negara. Dalam konteks ini sering berkaitan dengan konsep integrasi nasional. Tujuan pembangunan pada wilayah tersebut adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silahkan ditulis jawaban terbaik dari teman-teman pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan. Baik teman-teman, itu tadi soal TWK tipe terbaru yang menjadi soal yang akan teman-teman kerjakan pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Tetap semangat latihan soal ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga dilupakan like, share sehingga banyak dari pejuang CPNS tahun 2024 mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Sampai berjumpa di video kami berikutnya dan pembahasan dari soal tugas ini akan kami bahas di video kami berikutnya. Tetap semangat, optimis menjadi CPNS di tahun 2024.